Menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali di POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah, dan kali ini kita bersama Ustaz Yusuf Abu Beda As-Sidawi hafizallah. Pripun Ustaz kabar Ustaz? Aman Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, ini hari ini kita membahas tentang salam Ustaz, tapi bukan salam salam bahan bumbu masak Ustaz, tapi salam yang di alam agama kita, assalamualaikum tadi, dan juga nanti akan sampai pada salam lintas agama Ustaz, insya Allah Ustaz, bahasan Ustaz. Nah, ini penting karena memang hari ini juga jadi polemik, tokoh-tokoh bicara gitu Ustaz seperti itu, dan di MUI juga mungkin sudah mengeluarkan fatwanya Ustaz seperti itu. Tapi sebelum ke sana Ustaz, mari kita membahas yang paling mendasar dari kita, yaitu assalamualaikum, ya salamnya kaum muslimin, dan mungkin mudah-mudahan jadi wawasan tambahan, motivasi lebih besar lagi bagi kaum muslimin sekalian dimanapun berada yang menyimak podcast kali ini untuk semakin menyebarkan salam dan makin memahami makna salam dalam agama kita Ustaz. Maka Ustaz, apa keutamaan salam dalam Islam Ustaz? Mungkin Ustaz itu tajuknya Ustaz seperti itu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Namanya orang kan ketika bertemu kita dianjurkan untuk saling menyapa gitu ya. Supaya terjalin saling cinta, saling menyayangi di antara kita, dan itu termasuk akhlak dalam Islam yang dianjurkan gitu. Salah satu kiat agar kita saling mencintai, saling mengasihi, itu adalah dengan saling menyebarkan salam. Ya, makanya Nabi SAW sangat menganjurkan kepada kita kalau ketemu saudara kita, tetangga, kerabat, ya teman, ya ucapkan salam kepadanya. Ya. Satu, ini hak sesama muslim. Hakul muslim alal muslimi sid. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satunya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu ketemu, baik ketemu langsung ataupun ketemu online ya. Sekarang kan begitu Ustaz, zamannya begitu Ustaz. Jadi kalau nelpon salam. Jangan langsung halo Ustaz ya. Ya. Lebih bagus ya kita salam biar dapat pahala. Yang kedua, di antara keutamaannya juga itu bisa membuat kita saling mencintai. Kalau kita nyapa, senyum, salam itu bisa merekatkan hubungan antara kita gitu. Dengan uhwah Islamiyahnya makin ini Ustaz ya. Betul ya. Namanya orang kan manusiawi ya. Kalau ketemu terus ada orang nyapa kita, senyum sama kita, itu akan membuat kita kemudian saling tambah cinta. Ya betul Ustaz. Makanya Nabi SAW mengatakan wallahi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Wallahi, kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Lalu kata Nabi, afala adullukum ala syai', maukah aku tunjukkan suatu amalan, idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian mempraktekannya, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara. Makanya ini motivasi juga untuk kita semuanya sebagai seorang muslim ya. Jangan lupa kalau kita ketemu ya saling salam, saling menyapa, senyum. Ini akhlak ya. Betapa banyak orang kalau kita salam, nyapa, ini bisa membuat dia tertarik kepada dakwah juga, tertarik kepada Islam kalau ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di antara keutamaannya juga, Masya Allah, ini bisa melebur dosa-dosa kita. Melebur dosa-dosa satu, Masya Allah. Kita ini kan banyak dosanya. Betul, ya. Nah, kalau kita salam itu dan jabat tangan itu bisa merontokkan dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin itu apabila ketemu dengan mukmin yang lainnya, lalu dia salam, jabat tangan, rontok dosa-dosanya sebagaimana pohon rontok dari daun-daun rontok dari pohonnya. Masya Allah. Ya, ini dengan kita berjabat tangan, salam, nih dosa-dosa kita luntur, rontok, Masya Allah. Dan amalan yang tidak sulit saja. Ya, amalan yang sederhana, gampang sekali, ya, nggak butuh modal, ya, duit, ya. Kemudian di antara keutamaan yang luar biasa juga, salam ini adalah salah satu faktor yang bisa memasukkan kita ke surga.
Kata Nabi SAW, Ayyuhan nas, sallu afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, sambung silaturahmi, ya. Berikanlah makanan kepada orang-orang miskin. Sholatlah di waktu manusia pada tidur ya, waktu maksudnya sholat malam, niscaya kalian akan masuk surga dengan kedamaian. Masya Allah. Jadi intinya ini keutamaan sebagian, masih banyak lagi yang lainnya. Ini harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk menyebarkan salam ini. Kenapa? Karena dengan salam ini, Masya Allah, berarti kita mendoakan saudara kita dengan 3 doa. 3 doa saja. Assalamualaikum. Ya, keselamatan bagi kalian. Siapa yang nggak pengen selamat? Nah, betul. Semua kita pengen selamat. Pengen selamat, apalagi orang Indonesia. Makanya banyak yang namanya selamat. Selamat. Rumah makan juga ada. Selamat. Bahkan ada yang nama orang Indonesia nih di KTP-nya, selamat dunia akhirat. Wah, mantap ya. Betul. Karena mungkin nama ada doa. Iya, betul. Jadi yang pertama adalah ketika kita mengucapkan Assalamualaikum itu berarti mendoakan keselamatan. Yang itu kita butuhkan semuanya. Yang kedua, rahmat. Kita mendoakan agar saudara kita disayang sama Allah, dirahmati oleh Allah SWT, mendapatkan kebaikan. Nah, itu juga kita butuhkan kan. Nah, yang ketiga, wabarakatuh, keberkahan. Keberkahan itu artinya al-khairul katsir ad-daim, kebaikan yang terus menerus. Dan kebaikan yang banyak dan langgeng terus menerus. Ya, makanya kan doa nikah itu kan barokallah. Kemudian dapat anak juga mudah-mudahan barokah. Jadi barokah artinya kebaikan yang banyak dan terus menerus. Dawam saja, continue saja. Betul. Jadi intinya salam ini luar biasa. Dengan kita menyebarkan salam berarti kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk saudara kita yang doa-doa tersebut sangat dibutuhkan gitu ya, selamat, disayang sama Allah SWT, barokah hidupnya, Masya Allah gitu. Jadi ini ya menjadi motivasi lah buat kita semuanya agar kita saling mengucapkan salam, ya jangan malas gitu, jangan pelit untuk mengucapkan salam. Juga kalau misalnya di chatting jangan disingkat ya, ASS, Allah dan gitu. Ya. Demikian juga termasuk ketika kita nelpon ya, ya kita awali dengan salam. Itu lebih bagus daripada halo gitu ya. Walaupun tidak mengapa juga misalkan halo itu, tapi lebih bagus salam. Ya, karena salam tadi ada keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang tidak ada dengan yang lain. Misalkan selamat pagi misalkan. Ya nggak bisa menggantikan keutamaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sama-sama nyapa gitu ya. Sama-sama nyapa. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Tadi juga ada barokah itu juga sering jadi nama toko Barokah Jaya. Bahkan ada toko emas Barokah Abadi Barokahnya Abadi. Warung Barokah. Banyak. Baik Sat. Ini kita kan di lingkungan Indonesia di Indonesia ini memang agama nggak cuma Islam saja Sat. Dan bahkan di lingkungan kita ada juga mungkin orang-orang non Islam atau orang-orang kafir gitu Sat ya. Gimana kalau misalnya mereka bagaimana kita memberikan salam kepada mereka? Gitu Sat. Memulai. Iya Sat, seperti itu. Terus juga mungkin arah sebaliknya Sat, bagaimana kalau ternyata mereka memberikan salam kepada kita Sat, seperti itu. Bahkan mungkin beberapa kan karena Islam itu mayoritas di negara kita Sat, gitu. Jadi bahkan orang-orang kafir itu fasih Sat, gitu. Assalamualaikum, insya Allah, alhamdulillah, itu mereka sudah fasih, sudah kayak bahasa sehari-hari. Bahkan kalau kita nggak tahu ini kayak tadi pengalaman Ustadz tadi Sat, gitu. Driver Ustadz disangka orang Islam, ternyata bukan seperti itu. Salah Sat, mungkin seperti itu Sat. Ya memang sebenarnya kita hidup di masyarakat ya majmu' lah, heterogen Sat ya. Itu bukan hanya kita saja. Di zaman Nabi juga sudah ada orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi jangan menganggap bahwasanya kita hidup dengan Muslim itu keragaman seperti ini seakan-akan zaman Nabi nggak ada gitu. Belum ada contohnya gitu. Belum ada contohnya sehingga kita bingung harus mengacu ke siapa. Enggak. Di zaman Nabi juga sudah ada kan. Yahudi, Nasrani sudah ada. Bahkan di Madinah itu Nabi SAW hidup tetangganya ada yang Yahudi ya. Dan bahkan beliau pernah
ketika meninggal dunia baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi Yahudi. sedang digadaikan, betul. Betul. Ustaz. Jadi hidup dengan masyarakat yang beraneka agama itu bukan hanya kita saja loh. Ya, Nabi dan para sahabat juga dulu sudah memberikan contoh ya kepada kita, sehingga kita nggak perlu bingung kepada siapa kita mengacu. Ya, mengacu kepada Nabi SAW. Karena beliau suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Terkait tentang bagaimana mengucapkan salam kepada non-muslim atau juga non-muslim mengucapkan salam kepada kita, ya, apakah kita boleh menjawabnya? Yaitu bisa kita petakan mungkin ya beberapa situasi saja. Situasi. Satu, kalau salamnya kita ini adalah tadi salamnya muslim ya kepada non-muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ini tidak boleh kita mengawalinya kepada non-muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengawali. Kalau kita tahu dia adalah non-muslim, misalnya, baik ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, apalagi kalau bukan ahlul kitab, Buddha, Hindu misalkan, Konghucu dan sebagainya, maka tidak boleh kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepadanya. Ada riwayat dari Nabi SAW dalam riwayat Muslim, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian memulai orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Jadi memulai mereka dengan salam itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena tadi salam itu doa kebaikan, ya, keselamatan, doa rahmat, keberkahan, dan orang-orang non-muslim tidak pantas ya mendapatkan hal itu. Yang kedua tadi dengan kita mengucapkan salam kepadanya itu ya seakan-akan mendukung mereka, memuliakan mereka, ya, dan sebagai seorang muslim ya, kita tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah SWT dan dimusuhi oleh Allah SWT. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu dia cinta loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu. Tapi yang dilarang tadi adalah salam ya. Iya, memulai salam. Betul, memulai salam. Tapi kalau bukan salam, misalkan selamat pagi Pak, misalkan nyapa gitu ya, itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Makanya di sini beda salam dengan kalimat-kalimat yang lain itu, salam, ya itu hukumnya berbeda. Itu yang pertama, yaitu memulai salam kepada mereka itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau bukan salam kalimatnya, misalkan selamat pagi, selamat sore, selamat malam, siang, ya nyapa saja. Gimana kabarnya Pak? Nah, itu kumaha dama. Saya, misalkan nggak masalah gitu. Yang kedua, kalau mereka mengucapkan salam kepada kita. Ya, kondisi sebaliknya betul ya. Kalau yang tadi kan kita yang memulai ya, itu nggak boleh. Bagaimana kalau mereka yang salam sama kita? Maka ini diperinci, kata para ulama diperinci. Kalau mereka salamnya tidak jelas kepada kita, ini nggak jelas, kita dengarnya remang-remang misalkan, maka dijawabnya dengan waalaikum. Waalaikum. Ya, tetap dijawab tapi waalaikum gitu aja. Kenapa? Karena khawatirnya mereka mendoakannya bukan mendoakan assalamualaikum. Ya, dulu orang-orang Yahudi pernah salam kepada Nabi, tapi bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assam. Jadi hilang lamnya ya. Assalamualaikum. Nah itu artinya apa? Kehancuran, kematian, kebinasaan. Aisyah denger itu ngamuk-ngamuk dia. Ya, sebagai istri kan, suaminya didoakan binasa sama ini emak-emak kan, wah langsung emosi beliau. Jadi the power of emak-emak juga dari dulu ya. Sebagai cintanya beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makhluk terkuat di muka bumi ini. Akhirnya dia mengatakan, wah semoga kamu dilaknat, semoga kamu dimurkai oleh. Ya, makanya kata Nabi SAW sama Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Bukankah saya juga sudah jawab tadi, waalaikum.
Jangan berlebihan maksudnya. Udah. Ya. Jadi waalaikum itu kan berarti sudah balasan bagi mereka. Nabi nggak menjawab waalaikumsalam, tapi waalaikum gitu. Jadi Assalamualaikum. ya, kehancuran, dia doakan kehancuran untuk Nabi. Nabi mengatakan dan bagi kamu juga. Doa mereka kepada Nabi nggak dikabulkan, tapi doa Nabi kepada mereka dikabulkan. Gitu. Jadi kalau mereka salamnya tidak jelas, jawab aja waalaikum. Waalaikum. Tapi bagaimana kalau misalkan mereka salamnya jelas? Jelas, betul. Nah, sekarang banyak juga non-muslim itu mungkin karena komunitas ya, udah biasa assalamualaikum. Jadi kadang ikut-ikutan gitu ya kan. Assalamualaikum misalkan. Dan kita jelas dia dengarnya itu jelas assalamualaikum, maka di sini para ulama membolehkan. Seperti Imam Ibnul Qayyim, Syekh Albani, Syekh Ibnu Taimiyah dan lain-lain sebagainya ya, sebagai bentuk satu keumuman firman Allah SWT, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au misliha au ruddu au misliha. Kata Nabi, kata Allah SWT, kalau kalian diberi salam maka jawablah yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Demikian juga ini termasuk bentuk keadilan ya, karena mereka salam kepada kita ya kita jawab yang semisal. Gitu. Jadi intinya kalau tidak jelas menjawabnya waalaikum. Tapi bagaimana kalau misalkan jelas, maka di sini boleh menjawab waalaikumsalam. Boleh jawab seperti boleh, itu ya. Waalaikumsalam, asalkan mereka mengucapkannya dengan jelas. Mungkin yang paling penting juga mungkin ya, Ana tambahin ya. Bagaimana kalau mengucapkan salam ke perkumpulan orang? Ada muslim, ada non muslim. Di situ campur lagi ya, duduk bareng lagi ya. Biasanya kan kadang mungkin sebagai tokoh agama ngasih sambutan, misalkan di atau acara. Di situ yang hadir ada muslim, campur-campur. ada non muslim. Boleh nggak mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mereka? Jawabannya boleh. Ya, dengan niat untuk yang muslim. Yang muslim. Dengan niat muslim. Kan kita nggak boleh salam mendahului salam kepada non muslim. Ya. Tapi bagaimana kalau campur? Maka boleh. Ya. Dengan niat tadi dengan niat untuk yang muslim. Ya. Ada riwayat dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah mengucapkan salam kepada sekumpulan tadi. Ada muslim, ada non muslim. Ya. Nabi mengucapkan salam kepada mereka dengan niat yang muslim. Memberikan salam kepada muslim. Ya. Jadi intinya kalau memang campuran dan niatnya adalah untuk yang muslim maka tidak mengapa. Nah itu mungkin perinciannya situasinya bagaimana kalau kita memulainya nggak boleh untuk salam kepada mereka kalau salam, tapi kalau nyapa biasa tidak mengapa. Nggak masalah. Kalau mereka yang salam kepada kita maka dirinci. Kalau nggak jelas jawab aja waalaikum. Kalau jelas maka ada perselisihan, tapi pendapat yang lebih kuat adalah boleh waalaikumsalam. Kalau campuran yang kita hadir adalah muslim dan muslim boleh, asalkan kita niatnya untuk yang muslim. Karena innamal a'malu binniyat. Gitu. Setiap amalan tergantung niatnya. Saya niatnya untuk yang muslim aja kok. Itu boleh. Gitu. Baik, saat ini waktunya sampai kepada salam lintas agama, salam toleransi. Jadi biasanya sekarang sudah sangat semarak baik di pertemuan tatap muka ataupun pertemuan online seperti itu. Diucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiatsu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Nah itu salamnya begitu komplit, 5 agama. Ada sebenarnya satu lagi, anak nggak hafal yang untuk Konghucu ada juga seperti itu. Nah jadi salam itu diucapkan dalam rangka menunjukkan keberagaman, toleransi yang tinggi gitu, seperti itu, Ustaz. Nah, ini hukum salam seperti ini gimana, Ustaz? Campur-campur gitu tadi, ya. Gado-gado. Seperti itu. Kalau gado-gado enak, Ustaz. Kayak bubur aja ya. Campur-campur gitu ya. Iya. Alhamdulillah kemarin sudah dibahas di MUI Majelis Ulama. Makanya ini sekarang lagi viral ini karena ada beberapa orang yang kebakaran kumis, orang-orang liberal, orang-orang liberal lagi pada mencak-mencak kepanasan dengan adanya fatwa hasil MUI istimewa MUI yang mengeluarkan kesimpulan bahwa salam lintas agama itu adalah tidak diperbolehkan dan itu bukan termasuk toleransi
ya yang disyariatkan di dalam agama Islam. Ya. Dan apa yang difatwakan oleh MUI ini ya memang inilah kebenaran. Masya Allah. Mau tidak mau inilah kebenaran sesuai dengan prinsip agama kita. Kenapa? Karena satu, kita itu dilarang untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ini salah satu prinsip dalam agama Islam, salah satu kaidah dalam syariat Islam. Tujuan pokok syariat itu adalah bagaimana kita tampil beda dengan orang-orang kafir. Ya. Ini bahkan Syekhul Islam Taimiyah itu punya buku 2 jilid bahas masalah larangan tasyabuh ini. Larangan tasyabuh Iya, 2 jilid, dua bukunya jilid. sendiri ya. Ya, judulnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Nabi SAW sendiri mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Termasuk. Dengan kita mengucapkan salam gado-gado lintas agama kayak tadi, ya berarti kita menyerupai mereka dong. Ya. Karena sangat spesifik itu salam agama, bukan Ya, salam. iya. Apalagi namanya salam itu dalam sebuah agama itu ciri khas. Ciri khas, betul Ya. sekali. Patokan tasabuh itu kan adalah menyerupai hal-hal yang merupakan Menjadi ciri khas khas suatu Ya. kaum. Itu ciri khas salam itu. Ciri Ya, khas. betul, dia ciri Seperti khas. misalkan non-muslim misalkan pakai salib misalkan. Itu ciri khas. Iya, iya. Ya. Terus kalau Natalan biasanya pakai topi Santa ya. topi, namanya. topi Nah, Santa. itu nggak boleh bagi seorang muslim ya kemudian menyerupai mereka. Karena ini merupakan ciri khas. Orang muslim harus dia bangga dengan agamanya. Dia tampil beda dengan agamanya. Gitu. Jangan malah ikut-ikutan dengan agama yang lain. Jadi jangan campur adukkan gitu. Yang kedua, ini kalau salam lintas agama seperti ini termasuk kalau kategori istilah agama gitu ya, ini termasuk perkara baru dalam agama, kebid'ahan dalam agama. Di negara kita juga sebenarnya juga ini baru, Sat. Dulu-dulu kan tidak ada. Ya, nggak ada. dulu. Kan tadi sudah kita sampaikan, yang hidup dengan masyarakat yang heterogen, majemuk, itu bukan hanya kita saja. Nabi juga dulu masyarakatnya ada yang Muslim, ada yang Yahudi, Nasrani. Itu sudah ada zaman Nabi SAW. Tapi apa pernah Nabi SAW kemudian salamnya lintas agama seperti tadi? Gitu, ya. Nggak ada. Nggak ada riwayatnya. Para sahabat juga begitu, para ulama juga begitu. Nggak ada. Ya, jadi ini termasuk kebid'ahan dalam agama. Karena salam ini termasuk perkara-perkara agama, perkara-perkara ibadah. Dan dalam kaidah Islam itu hukum asal ibadah itu adalah tauqifiyah, nggak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Ya. Sekarang nggak ada dalil yang mensyariatkan salam lintas agama seperti itu. Maka itu masuk dalam kategori kebid'ahan yang diperingatkan Nabi SAW dalam banyak hadis, ya, dalam banyak hadis. Kemudian yang ketiga juga ya, ini termasuk mencampur adukkan agama. Mencampur adukkan agama, ajaran agama saja. Padahal itu dilarang dalam agama Islam. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Islam ini agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah SWT. Inna dina indawahil Islam. Ya, jangan dicampur dengan agama-agama yang lain, gitu. Walaupun sedikit saja. Cukup yang dicampur itu bubur aja, gitu. Jangan agama, jangan akidah yang dicampur aduk, gitu kan? Karena kalau kita mencampur adukkan kebatilan seperti ini pertama menggoyahkan akidah umat, merusak akidah umat. Yang kedua juga itu sama saja kita mendukung agama orang lain. Ya, agama orang lain kita dukung. Sekarang misalkan sebagai seorang muslim kan berarti kita ketika mengucapkan salam itu kan berarti berdoa kepada Allah SWT. Semoga kalian diberi keselamatan oleh Allah SWT. Semoga kalian diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Kan gitu. Kalau agama-agama yang lain berarti kan minta kepada Tuhannya. Nah, apa pantas seorang muslim kemudian membenarkan agama-agama yang lain yang minta kepada Tuhan mereka yang batil. Iya, betul. Ya. Makanya kenapa sekarang ini ramai ketika MUI mengeluarkan fatwa? Karena tadi ada orang-orang yang
ya istilahnya punya agenda pluralisme, liberalisme yang ingin menyatukan semua agama, kebakaran, terganggu dengan seperti ini. Ini agendanya orang-orang liberal sebenarnya. Makanya mereka yang paling gencar untuk menentang fatwa ini, ya. Karena fatwa ini menghambat mereka, betul. Ya, Ya, tapi kita ya apresiasi kepada MUI karena memang mereka adalah kumpulan dari ulama-ulama yang di garda terdepan dalam menjaga akidah. Ya, kita doakan mudah-mudahan MUI tetap diberi kekuatan, diberkahi oleh Allah SWT dalam menjaga akidah umat, agama, supaya tidak tadi tercampur adukkan, ya. Karena memang fitnah pluralisme, liberalisme ini sangat berbahaya sekali, betul. Ya, sangat merusak, umat, ya, sangat menggoyahkan umat gitu. Ya, karena sekarang ini banyak kata orang-orang umum bilang semua agama sama, semua agama cuman beda ininya aja gitu. Semua agama ngajarin baik kok, gitu. Padahal dalam agama Islam masuknya saja seperti itu. Nah ini salah satu salam lintas agama itu salah satu proyeknya liberal dan pluralisme yang ingin menyatakan bahwa semua agama sama kok, semua agama benar kok. Kalau semua agama sama, semua agama benar, kenapa kenapa ada dakwah? Toh semuanya benar. Kenapa Anda nggak pindah aja kepada agama yang lain juga? Toh semuanya agama sama. Terus untuk apa Nabi perang? Untuk apa Nabi SAW berdakwah kalau begitu? Kalau semua agama sama. Nah, jadi dalam Islam jangan kita tergoyahkan dengan virus-virus pluralisme yang sangat berbahaya. Salah satu virus berbahaya ini dengan salam lintas agama ini. Ya mungkin ada sebagian orang mungkin ya karena tadi ya karena nggak ngerti, mungkin karena juga dia ingin dianggap sebagai orang yang toleran. Ya. Makanya kita harus tahu betul itu, ya mana yang toleransi, mana yang tidak toleransi. Karena banyak orang yang mencampur adukkan juga, gitu. Ya intinya salam lintas agama ini tidak diperkenankan. Ya, sesuai dengan yang MUI itulah. Ya, sesuai dengan MUI. Satu, karena itu termasuk bagian dari tasyabuh yang kita dilarang. Ya. Yang kedua, itu termasuk kebid'ahan dalam agama. Yang ketiga, ini mencampur adukkan ajaran-ajaran agama antara kebenaran dengan kebatilan. Dan yang ketiga, ini berarti kita mendukung agama-agama yang batil. Karena dalam agama Islam itu hanya Islam yang diridhoi oleh Allah SWT. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak diterima dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi tegas ya, ini kaidah-kaidah Islam, dalil-dalil yang menegaskan hal ini. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah, ini buku bagus yang membahas tentang interaksi seorang muslim dengan non-muslim. Salah satu yang dibahas adalah tentang hukum mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat kepada non-muslim. Kata beliau, mengucapkan selamat dengan untuk hal-hal yang merupakan ciri khas ya orang-orang non-muslim, hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Ya. Kata beliau, seperti misalkan kita mengucapkan selamat Natal atau mungkin selamat Paskah misalnya, Waisak dan sebagainya. Nyepi, ya itu nggak boleh kata beliau. Kenapa? Karena berarti secara tidak langsung itu kita mendukung mereka, menyetujui mereka. Sekarang kalau ada orang misalkan, ini ilustrasi sederhana. Kalau ada orang misalkan minum khamr atau habis berzina, kemudian kita mengucapkan selamat kepadanya. Selamat Anda berzina, selamat Anda minum khamr. Selamat dah mabok. Itu kan berarti nggak boleh, karena walaupun Anda tidak melakukan, tapi Anda mengucapkan selamat kepadanya, berarti sama saja Anda mendukung, menyetujui. Begitu juga. Ya, ketika kita mengucapkan selamat dengan agama-agama selain agama Islam, berarti Anda menyetujui. Mensupport mereka, mendukung mereka. Padahal Allah SWT telah mengkafirkan
ya orang-orang yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita malah kemudian mendukung gitu kan? Aneh sekali itu. Naudzubillah. Makanya kita harus hati-hati ini. Propaganda salam lintas agama ini adalah propaganda pluralisme, liberalisme. Ini virus yang sangat berbahaya yang bisa menggoyahkan dan merusak akidah. Ya, maka sekali lagi terima kasih dan apresiasi untuk MUI ya. Ya mudah-mudahan mereka istiqomah dalam menjaga akidah umat. Nah. Baik, Ustaz. Ini satu isu lagi, Ustaz, ya, terkait toleransi, dan tadi mungkin sudah mention juga toleransi dan intoleransi. Ketika MUI muncul dengan ininya, tadi fatwanya tadi itu menyampaikan, kemudian muncullah orang-orang bahwa ketika tidak menyetujui salam lintas agama sama dengan intoleran, tidak toleransi, Ustaz, seperti itu. Padahal sejak, kalau kita boleh berargumen, Ustaz, dulu juga orang tua kita, nenek-nenek, kakek-nenek kita nggak ada masalah itu dalam kerukunan antar umat beragama gitu ya, tidak ada salam lintas agama seperti itu, Ustaz. Jadi batasan toleran dan intoleran dalam Islam ini gimana sih, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Masya Allah, berarti itu secara tidak langsung menuduh MUI intoleran gitu ya? Lebih kurang begitu, Ustaz. Harusnya begitu, Ustaz. Iya, itu sangat berat itu ya. Betul. Karena kita yakin bahwasanya para ulama yang berada di Majelis Ulama Indonesia, mereka paham betul ya mana batasan-batasan toleransi dan mana batasan-batasan intoleransi. Betul, Islam itu agama yang toleransi. Betul sekali. Ya. Dalam surat Al-Mumtahanah, kalau nggak salah ayat yang ke-8 itu, Allah SWT sudah menjelaskan, la yanhakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah nggak melarang kalian kok ya untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang non-muslim. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Jadi Islam itu agama yang adil, agama yang toleransi. Kita tidak boleh malah berbuat zalim kepada orang-orang non-muslim. Menyakiti mereka, ngebom mereka misalkan pas lagi ibadah gereja misalkan. Nggak boleh. Ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, batas toleransi itu apa? Betul. Dan arti dari toleransi itu apa? Toleransi itu kan sebenarnya mudah. Lakum dinukum waliyadin, sudah simple. Ya, prinsipnya sudah seperti itu. Ya, bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian. Kita jalankan sesuai prinsip agama kita masing-masing. Saya sebagai seorang muslim, saya jalankan ajaran agama saya. Kalian ya yang belum mendapatkan hidayah, non muslim misalkan, menjalankan agama kalian, kita nggak saling mengganggu, itulah toleransi. Tapi bukan berarti kemudian mencampur aduk. Ya. Kita harus ikut acara mereka. Gitu. Dulu bahkan Nabi SAW ditawarin, bagaimana kalau sehari sama kita beribadah dengan Tuhan kalian, wahai Muhammad, nanti sehari kalian ikut agama kami. Itu ditolak mentah-mentah oleh Nabi SAW. Ya, itu kan berarti Nabi SAW paham mana yang harus menjadi prinsip toleransi, mana yang tidak. Betul. Ya, mana yang tidak. Toleransi itu paling mudah ya Mas ya. Seperti kita misalkan saya seneng teh, sampean senengnya kopi. Ya, kita sesuai selera masing-masing. Tapi jangan dicampur kopinya ke teh. Rasanya rasain lo nanti. Rasain lo berarti. Iya. Bubar. Iya, jadi toleransi itu ya saya menjalankan prinsip agama saya, non muslim menjalankan sesuai prinsip agamanya, dan kita saling menghargai, saling tidak mengganggu, tidak menyakiti, ya itulah toleransi. Ya, tapi bukan berarti mencampurkan masalah agama, masalah akidah, menyetujui keyakinan non muslim, mencampur adukkan prinsip-prinsip agama kita dengan akidah mereka, lah itu yang tidak boleh. Jadi intinya toleransi itu adalah kita saling menghargai, tidak menyakiti, tidak mendolimi. Ya, kalau itu masalah-masalah dunia juga dipersilahkan. Seperti misalkan Rasulullah pernah jual beli sama non Muslim, misalkan Rasulullah pernah diundang orang Yahudi, beliau juga datang. Ya. Saling memberi hadiah nggak ada masalah. Saling memberi hadiah nggak masalah. Tapi masalah-masalah agama, masalah-masalah prinsip, Rasulullah tegas.
ya. Nggak ada riwayat Nabi SAW kemudian ikut perayaan mereka, mengucapkan selamat Natal untuk mereka, ucapan selamat lintas agama untuk mereka juga nggak ada. Ya, jadi kita harus paham batasan-batasan toleransi dan tidak. Jadi intinya salam lintas agama ini bukan termasuk bagian dari tolak ukur toleransi. Siap, ya. Jadi kita salam aja sesuai kita, mereka salam sesuai ajaran mereka. Ya udah, ya, kita menjalankan sesuai agama kita masing-masing. Nah. Menebar dakwah, meraih surga.